ta'ala. Kita lihat dulu sama-sama. Tarik nafas. Yulus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya bersaksi Ya Allah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang saya sembah tidak ada Tuhan yang saya sembah selain Allah, selain Allah, dan saya sudah menerima. dan saya sudah menerima. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, saya bersaksi sungguh Engkau adalah sungguh Engkau adalah benar-benar diutus oleh Allah, dan saya sudah menerima. dan saya sudah menerima. Astaghfirullahaladzim. 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 Nawaitu Nawaitu mencari ilmu, mencari ilmu, ta'lim, ta'lim, bidayatul hidayah, hidayatul hidayah, li ahsanil adabi, li ahsanil adabi, untuk memperbaiki adab untuk memperbaiki dan adab, ibadah zahir dan batin, zahir dan batin, wa li ziyadati waziyadati, imanan imanan, wa qurban wa hubban wa hubban, lillahi wa lillahi, li rasulillah, wa rasulillah, fardan lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf Nawaitu fi i'tikaf hadzal masjid fi hadzal masjid ma dumtu fihi ma dumtu fihi sunnatan sunnatan lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf Saya niat di i'tikaf masjid di masjid ini sunnah sunnah karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna min na'udzubika ilmin la yanfa' bil ilmi yang yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa qalbin yang wa du'ain wa du'a la yusma' la yusma' wa amalin la yurfa'. la yurfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, Sungguh kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk. Juga berlindung kepadamu dari berdoa, tapi tidak kau dengar ya Allah. Dan juga berlindung kepadamu dari beramal. Begitu banyak yang dilakukan, tapi tiada terangkat kepadamu. Jangan ya Allah, lindungi kami dari hal itu. Wa Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Rasulullah, untuk keluarga, para sahabatmu, para nabi dan rasul, saudara-saudaramu, juga untuk para malaikat al-muqarrabin, dan juga untuk seluruh wali-walimu ya Allah, seluruh wali-walimu ya Allah, wabil khusus sayyidul awliya وصنف الكتاب بداية البداية الإمام أبو حميد الغزالي الطوسي وترجيمه رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين في الدنيا والآخرة. Teruntuk ayah dan ibu kami ya Allah, dan juga mertua kami, kakek nenek kami,
seluruh ahli kubur kami. Ya Allah, ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Ampunilah beliau semua ya Allah. Waj'alil jannah maswahum. Untuk kami, jadikan kami makin kesini, makin dekat jalan kami ke alam barzakh. Jadikan ya Allah sisa umur ini sisa umur yang manfaat, yang sibuk dengan ketaatan, yang makin cinta kepada Rasulullah, makin senang berbuat baik, makin senang ya Allah dengan ilmu, dan akhirnya ketika sedang di puncak keimanan, lalu Kau akhiri kami ya Allah dalam husnul khatimah. Ihdinas siratal mustaqim waj'al la ilaha illallah akhir kalamina ya Allah. Untuk seluruh pasangan kami, suaminya disebut namanya, putra putri kami sebut masing-masing nama putranya, cucu-cucu kami dan seluruh keturunan kami, dan terkhusus ruh kami sendiri ya Allah, nama kita. Ij'alna min ahlil ilm wa ahlil khair. Jadikan kami senang ilmu, senang mengamalkan ilmu, senang bahagia saat kami bisa berbuat baik, dan jadikan kami bagian dari orang-orang yang bersyukur. Jaga dari keluhan-keluhan apapun bentuknya ya Allah. Jadikan kami orang yang betah, yang sabar. Jadikan kami bagian dari orang yang rela, yang ridho dengan senang menerima seluruh keputusan. Lalu ya Allah, akhirilah kami dalam husnul khatimah. Lana wa lahum wa liridha'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dengan majelis ibu-ibu yang senior-senior di majelis taklim Nurul Iman, cahaya keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampailah di kitab bidayah kita, guru besar kita Imam Al-Ghazali sudah tuntun kita sampai dengan cara apa ini? Berwudu. Wudu. Ya. Untuk sampai apa? Sudah selesai kayaknya wudu. Jarang ya. Kepala sudah, telinga sudah tahu juga ada adik-adik yang Oke, apa? ya sudah. Ya sudah ya. Sekarang kaki sambut ya. Kering. Dari kaki ya. Kaki ini ketika kita membasuh kaki, yang kita bayangkan adalah bahwa nanti di mahsyar, mulai kita bangkit dari kubur, bangkit itu kita sudah mulai kaki, kita sudah mulai pakai kaki. Bangkit dari kubur, lalu kita diarak ke mahsyar, nunggu di mauqif, tempat transit, dan di situ bisa miliaran tahun tanpa kejelasan sampai kemudian datang syafaatul uzma dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus habis itu setelah ngapain? Setelah di mauqif, kemudian kita ngapain? Kita dihisab, fase paling menyedihkan, yaitu hisab, totalan seluruh yang sudah kita lakukan. Bukan totalan tepatnya ya, tapi pengadilan, hari pengadilan, namanya yaumul hisab. Benar-benar kita diadili untuk apa saja. Seluruh yang sudah kita lakukan, kita pertanggungjawabkan. Umur, harta, ilmu, keluarga, semuanya kita bertanggungjawabkan. Seluruh nikmat makan dan sehat ya, tubuh ini nikmat sehat, nikmat harta, semuanya harus kita bertanggungjawabkan. Kalau harta itu malah per rupiah gitu.
dari mana, untuk apa? Kalau harta. Kalau ilmu, untuk apa? Kalau badan, untuk apa? Tapi kalau harta, dari mana, untuk apa? Itu hari pengadilan. Seperti halnya di dunia, pengadilan adalah proses yang melelahkan dan menghabiskan harta, tenaga, hati. Habis kalau urus pengadilan itu kuru mesti. Gak iso tuh. Sama nanti di pengadilan itu hari yang paling melelahkan, saat kita harus mempertanggungjawabkan semuanya dan kita nggak bisa bohong karena nanti itu semua tubuh ini ngomong, bibir ini juga ngomong, ya bibir ini ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Bibir ini ngomong tapi tidak lewat lidah yang dikunci. Jadi artinya apa? Ngomong tapi tanpa kontrol dari otak gitu. Gak pakai mikir. Seperti orang melintur di bawah sadar. Bibir kita tuh ngomong apa saja yang pernah kita omongkan, dia akan nyerocos tanpa ini bisa mengendalikan. Itu nanti itu ngomong. Dan itu hari yang benar-benar melelahkan, menyetreskan. Karena kita gak kebayang sejak balik sampai meninggal itu hitungannya pertarikan nafas kalau umur. Kalau harta per rupiah, kalau satuan Indonesia itu kita harus bertanggungjawabkan dan harus menanggung dan harus menjawab. Menjawabnya tidak bisa dilarang karena ada saksi. Nah setelah itu kalau dia yaumul hisab itu kaitannya sama wudhu yang mana nih? Kaitannya sama wudhu adalah yang ada ini. Tangan. Ya Allah, berikan kitabku dari tangan kanan dan hisablah dengan mudah. Minta dihisab dengan mudah, harus minta. Nabi mengajarkan begitu, minta karena kalau hisab tidak mudah itu kamu tidak putus-putus gitu, lama putusnya. Maka minta. Gimana tadi? Ya Allah, berikan kitabku dari tangan kanan dan hisablah dengan mudah. Kiri, jangan berikan kitabku dari tangan kiri, dan juga jangan dari belakang punggung. Ada di situ ya, ada di itu lembarannya itu. Dan kalau bisa wudhunya itu sunnah dengan duduk itu. Sekarang kita udah punya cara gimana wudhunya biar duduknya di kloset. Kan biasanya kloset, sebenarnya kan ada shower jet itu untuk cari. Di atasnya kan biasanya dikasih keran yang ada keran untuk shower, ada keran satu yang untuk ke bawah. Itu kan dipakai wudhu tuh. Jadi itu maksud saya ini. Nah kita duduk di klosetnya, ditutup klosetnya, dilap pakai tisu itu, kita duduk, terus ini air ini kerannya shower, kita wudhu di situ. Itu wudhunya akan lebih khusyuk, tidak buru-buru dan tidak capek, dan terutama lagi dapat kesunahannya sempurna. Karena wudhunya sambil apa tadi? Duduk. Saya udah praktek kok enak wudhu sambil duduk itu enak. Gak kebayang dulu ya, ini mungkin bagian dari ilmu manfaat karena setelah belajar mu'in, Fathul Mu'in, di situ sunahnya wudhu itu sambil duduk, kalau mandi sunahnya sambil berdiri. Kalau wudhu sambil duduk, pakai celana itu juga duduk. Ya kata aneh dulu. Apa jenis kata aneh? Ya. Yang benar sunahnya kalau pakai celana itu duduk. Jadi duduknya di kloset, kalau di kamar di atas, di sisi tempat tidur itu di kasur. Kalau pakai imamah apalagi ya pakai serban, pakai kerudung itu sunah berdiri. Tapi kalau pakai celana itu sunahnya duduk. Jadi wudhu juga sunnah apa tadi? Duduk. Nah hisab tadi pas apa? Tangan. Kemudian kepala. Kalau kepala itu kan harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Haramkan rambut dan kulitku dari api neraka. Itu doanya kepala. Terus kerudungilah. Allahumma apa di situ? Sucikan pikiranku dari berpikir buruk tentang siapapun. Kemudian haramkan rambut dan kulitku dari api neraka.
Masyi, lindungilah Berikan naungan ars. ketika di aras ketika tidak ada naungan. Minta naungan. Jadi minta naungan. Atilani tahta li arsyik yauma la dhilla illa dhillu. Arabnya gitu. Allahumma ya Allah, atilani, beri kami naungan dengan naungan arasmu. Saat itu tidak ada naungan. Kapan itu? Masih rentetan tadi. Rentetan hari kiamat. Kapan naungan itu pentingnya? Saat di mahsyar, di mauqif. Dan saat rumahnya hari hisab. Itu kita dapat duduk, dapat apa ini? Naungan. Menunggu di hisab sambil ada naungan. Itu doanya pas kepala. Telinga, jadikan telingaku senang mendengar kebaikan dan mengikutinya. Leher, ya Allah, lindungi dari rantai dan belenggu api neraka. Berapa kali? 3 kali. Lindungi leher dari rantai dan belenggu neraka. Doanya satu tapi gerakannya 3 kali. Kemudian kaki. Kaki juga gitu posisinya sambil duduk. Kita baca halaman 46. Mari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Umi ya. Sudah 46 sambut. Sesudah itu basuhlah kakimu yang sebelah kanan, lalu kaki sebelah kiri, bersama kedua mata kaki, dan menyela jari-jari kaki dengan jari kelingking tangan kiri. Dimulai dari jari kelingking kaki sebelah kanan, terus sampai ke jari kelingking kaki sebelah kiri. Caranya, jari kelingking tangan tersebut dimasukkan dari bawah jari-jari kaki. Ketika membasuh kaki kanan, bacalah doa Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim. Bukan qadami, qadamayya, dua telapak lagi. Allahumma tsabbit qadamayya ala siratil mustaqim. Aqdami ibadikas sholihin. Sama-sama dapat sunnahnya. Ayo, 1, 2, 3. Allahumma tsabbit qadamayya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas sholihin. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas siratul mustaqim bersama telapak kaki para hamba-Mu yang soleh. Setelah tadi dihisab, saksi-saksi didatengin, semua kita tubuh ini bersaksi, bumi bersaksi, kulit bersaksi, rambut bersaksi, orang-orang juga bersaksi, benda-benda bersaksi, binatang yang pernah kita aniaya juga bersaksi. Jadi ibaratnya pokoknya total gitu, total mulai balik sampai antum detail disaksi. Kalau hisabnya susah. Tapi kalau hisab itu gampang, apa nih yang dilihat? Sholat dong yang diteliti secara detail. Sholatnya bagus, udah lolos. Itu kalau hisabnya mudah. Yang tadi, ya Allah, berikan kita mudah di tangan kanan dan hisabnya dengan mudah. Jadi yang dihisab apa? Sholat beres. Ada nggak yang tanpa hisab? Ada. Nggak pakai hisab. Itu orang-orang VIP. Ya kayak lagi cegatan polisi ngono, ada plat nomor polisi gitu. Begini polisinya, siap gitu, nggak pakai diperiksa. Ada yang gitu, ada. Amalannya apa antara lain amalannya itu jamaah 5 waktu itu rutin istiqomah. Itu masuk surga tanpa hisab. Jadi kita babul hadis bab fadilah di sholat jamaah. Itu yang bisa kita lakukan. Yang lain banyak tapi susah untuk kita lakukan. Seperti jadi imam, muadzin itu susah. Kita yang mudah tadi apa? Jamaah 5 waktu istiqomah. Itu bisa jadi tiket untuk masuk surga tanpa hisab. Ada catatan tidak punya utang. Jadi utang itu tetap menjadi apa? Pemberat. Tetapi kalau kita sudah ngamalin jamaah 5 waktu rutin, sama Allah pasti dibantu. Kita jadinya tidak terjerat oleh utang. Kan Allah udah jamin nanti kamu masuk surga tanpa hisab. Berarti ditolong oleh Allah agar kita meninggal dalam keadaan sudah selesai hutang. Jalani aja jamaah 5 waktu. Secara apa tadi? Istiqomah. Sekarang kaki kanan. Tadi setelah hisab, kemudian apa? Mizan.
Setelah total kita dapat udah clear ya, clear semua sudah adil ya, adil. Terkumpulan poin kita yang asli. Setelah terkumpul poin yang asli nanti kemudian dijadikan satu satuan yang bisa ditimbang. Bisa ditimbang pakai timbangan mizan akhirat. Jadi semua amal-amal itu diwujudkan menjadi satu, entah gram, entah kilo, entah rupiah, entah mata uang, pokoknya jadi satuan akhirat. Terus ditimbang. Pasti ya ada baiknya, ada buruknya. Kalau baiknya lebih banyak daripada buruknya, berarti kita masuk surga. Kalau buruknya lebih banyak daripada baiknya, tapi ada baiknya, tapi buruknya tetap lebih banyak. Nah kayak gitu kita harus menembusnya, harus masuk Neraka. Lewat mana itu? Masuk surga ya lewat sirat, masuk neraka ya lewat sirat. Di surga itu selalu lewat ini tadi. Wa ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali mendatangi neraka. Kita pasti lewat neraka. Orang beriman yang tadi masuk surga tanpa hisab juga lewat. Semua lewat neraka. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat, berhamburan. Yang jatuh itu berhamburan. Banyak yang jatuh daripada yang selamat. Lebih banyak yang jatuh daripada yang selamat. Apa yang membuat jatuh? Ya tadi mizan tadi. Kan kita ini pasti punya dosa ya. Dan kita kadang nggak sadar. Amal-amal itu kan ada pahalanya. Tapi kita lupa bahwasanya syarat untuk diterima dapat pahala itu ada syaratnya. Pahala ini tidak hangus. Kita kayaknya amal kita banyak, tapi ternyata nanti ditimbang rawat biji ini. Soalnya amal-amalan. Amal-amalan ya. Sholatan. Sodakoan. Zakat-zakatan. Ganjaran-ganjaranan. Mlebu swarga ya. Swarga mah. Nggak bisa karena tadi kenapa bisa begitu? Karena palsu, nggak ikhlas, atau dirusak oleh penyakit-penyakit hati. Maka penting kita tuh belajar apa yang merusak amal. Itu lebih penting daripada kelipatan-kelipatan. Karena kelipatan-kelipatan itu tidak berlaku kalau amal itu rusak, nggak baik. Itu penting belajar itu apa yang merusak amal itu apa? Ujub itu merusak amal, sombong itu merusak amal, dengki itu menghanguskan amal, tunda-tunda itu merusak sombong. Yang gitu-gitu perlu kita tahu. Itu tadi dari mana? Dari mizan. Di mizan nanti tahu. Ya Allah, aku umroh bolak-balik, tiba-tiba umrohan. Orang-orang bijini bisa begitu? Bisa. Seperti duit gitu, duit-duitan, duit mulu. Jadi ramai itu tuku bakso ya gak gelem, soalnya duitan. Kita kira umroh beneran, ternyata menurut Allah umrohan. Nah, itu tadi yang seperti itu akhirnya begitu di mizan jeklek. Kayaknya banyak, tapi jeklek. Kosong tuh kayak gabus, nggak ada beratnya. Bukan sama sekali nggak ada beratnya. Beratnya itu tidak banyak menolong mizan. Nah, setelah mizan kemudian sirat untuk jalan kemana tadi? Surga. Di situ kita diminta tetapkan kakiku di atas sirat saat kaki-kaki banyak yang terpeleset, yang kaki kiri. Dan ketika engkau membasuh kaki kiri, bacalah doa Allahumma inni a'udzubika anta zilla qadamiyya ala syirati finnari yawma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya ala sirati finnari yauma tazillu yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Pinjam kursinya. Bismillahirrahmanirrahim.
tutorial ketika membasuh Kaki. Kita ambil lah. Cepat. Oh iya, yang bawah. Terus begitu. Terus ada panggilan itu. Ya Allah. Ya Allah. Terus Saya berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku ke dalam neraka. Ketika saya berjalan di atas Shirathul Mustaqim pada hari tergelincirnya laki-laki orang munafik dan musyrik. Munafik, musyrik. Kalau musyrik jelas bukan orang Islam. Tapi kalau munafik itu orang Islam. Orang munafik itu yusalluna, mereka juga sholat. Wasoimuna, mereka juga puasa. Nggak kelihatan orang munafik itu, karena mereka juga sholat, mereka juga puasa. Yang tadi sholatnya sholatan, puasanya puasaan, hajinya hajian. Jadi suaranya ya suarga. Itu munafik. Maka terpeleset dia. Nggak bisa lanjut. Kita berdoanya sejak itu, ketika membasuh kaki ini, hendaklah engkau membasuhnya sampai bagian tengah betis sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya uji, Bu. Saya tadi sudah tadi jam 7:30 tadi udah keluar rumah, belum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sini keran. Nah, sini keran, ini kloset ya. Jangan kan biasanya nggak mungkin naruh kursi di kamar mandi. Tapi andai taruh kursi bakso itu yang plastik nggak apa-apa. Oh ya, kursi bakso. Nah, jadi ini keran, bukan di depan persis, tapi ini kerannya di sebelah kanan. Kemudian kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaki kita gini. Ini dari kiri, dari bawah. Ya Allah. Yang bawah doanya. Ya Allah, tetapkan kakiku di Shirathul Mustaqim. Nah, terus gini, sampai tengah betis, sampai itu ya, sampai beriki. Nah, gini, sampai tengah betis, 3 kali, gini ya, dari bawah dimasukkan ke sela-sela jari tadi, bukan cuma gini, tapi pakai tangan kiri dari jentik. Ya Allah, selamatkan kakiku ketika di Shirathul Mustaqim. 1, 2, 3. Ketika kaki kiri sama dari jempol. Kalau tadi dari apa? Kelingking. Kalau yang sini dari jempol. Terakhirnya kelingking kiri. Ya Allah, selamatkan kakiku, jangan sampai terpeleset. Kalau kiri jangan sampai terpeleset. Kalau yang kanan selamatkan di atas Shirathul Mustaqim. Nah, ngeten bahwa sama sampai betis. Berapa kali tadi? 3, 2, 3. Gitu kaki. Biasanya nggih ngoten. Jadi sukunya sambil apa tadi? Duduknya di mana? Kloset. Kalau bisa kursi, kalau nggak bisa di kloset. Yang klosetnya belum kloset duduk, ini maulid tahun ini kita harus pakai sunnahnya Nabi sebanyak mungkin kita lakukan. Terutama sunnah yang penting-penting, yaitu saat wudhu. Kenapa wudhu itu sunnah penting? Tadi wudhu itu terkait sama sholat. Dan wudhu itu terkait sama adegan-adegan nanti di hari kiamat yang pasti kita alami. Maka kita pakai sunnahnya wudhu sebaik mungkin. Jadi wudhunya sambil duduk. Gitu. Saya ngomong karena insya Allah dulu nggak berani menyunahkan terus gitu karena belum jalanin. Sekarang ya berusaha ingin jalanin terus ternyata enak. Wudhu sambil duduk. Kalau di Mekah, Madinah kan sambil duduk. Ya. Cuma di sana itu kan ininya basah ya. Jadi koyok kini itu terus ini boleh untuk pipis ini kan ya. Kalau di rumah kan selesai kloset itu diberdirikan gini, jadi airnya kan turun. Itu
terus nanti dilap pakai tisu dapur itu Bu, tisu yang putih kan itu bisa dicuci tuh tisu itu, dilap tisunya dijaring lagi gitu. Jadi selalu tutupnya kloset itu semua harta kita pakai untuk ibadah, termasuk itu tadi. Ya, ada pertanyaan? Iya. Ini saya mungkin agak melenceng. Ya, jangan melenceng di bab sikil. Aku tadi loh, menerima hisab tadi. Menerima apa? Hisab. Oh, menerima catatan amal. Itu sebelum melewati Al-Kawthar atau sesudah, termasuk syafaat Al-Quran itu posisi di mana? Al-Quran. Syafaat Al-Quran. Dan terus bisa membayangkan apa pasalnya. Telaga Al-Kautsar itu setelah Sirat. Mau masuk ke surga, nah baru di pintu surga Nabi bagi-bagi. Welcome drink. Nah, selamat dari apa tadi? Sirat. Nabi kan jemput tuh di atas. Ini nafis syahudatan hani akan la ba'daha abada. Semua dikasih ini semua dikasih sama Nabi. Orang sudah terpilih nih. Sudah masuk, udah mau masuk surga. Fungsinya apa tadi? Menghilangkan rasa-rasa yang tidak enak. Karena nanti di surga itu bojonya suami kita tuh banyak gitu. Tapi kita habis orang cemburu. Kita juga nanti gitu, dapat bojo banyak. Tapi yo gak rasa kilingan bojo orang. Mau aku mau sing kiai, mau ibu ndak pakai gitu nanti. Sudah pokoknya hati itu bisa free gitu. Pakai air dari telaga Al-Kautsar. Kayak es degan dulu loh, bisa kulit seger. Terus apa lagi tadi? Al-Quran, syafaat Al-Quran di mana? Tadi di hari hisab. Ketika kita dihisab, kan semua bersaksi tuh. Nah, Al-Quran muncul sebagai pemberi syafaat. Syafaat itu berlaku kalau amal kita itu kurang titik. Ini amal kita itu kurang akeh, ya syafaat itu berlaku, tapi tetap harus kita ke neraka dulu, bayar tuh dosa gitu. Kan begini sahabat dulu pernah nanya, ya Rasul, syafaati saya. Seseorang badui, syafaati saya ya Rasul. Ini jarang dikemukakan. Dikirain kalau sudah syafaat itu berarti harus nyamuk oleh syafaat. Terus itu Nabi bilang gini, ya kamu tak syafaat ini, bantu aku ya dengan sujudmu. Berarti masih disuruh apa tuh? Sholatmu perbaiki, sholatmu sing jangkep. Jadi aku nggak soro duduknya gitu. Itu fungsi apa tadi? Syafaat. Tapi perlukah kita syafaat? Sangat perlu. Karena poin kita itu tidak bisa nutup, pasti tidak bisa nutup kalau tidak dibantu apa tadi? Syafaat. Syafaat terbesar syafaat dari mana? Baginda Rasulullah SAW, karena beliau adalah pemegang kunci surga. Jadi Nabi kan sama itu, ya wes aman. Kalau didik terus ini, itu aku orang dalam. Nah, jadi bisa ditolong karena beliau orang dalam. Kayak enak ini nasinya belum. Ya. Ini kan gak enak dalam ini. Iya. Oh gitu. Gak apa-apa tak Bu, saya gak apa-apa. Saya ya. Ibu saya belakang udah cekak gini ya. Biar kelihatan. Ribon Bu. Sama-sama. Di atas kloset. Quran. Doanya. Oh ya. Doanya apakah dibunyikan atau di dalam hati? Setiap kalimat-kalimat Allah bacanya di dalam hati, tidak diucap. Ya, karena itu kloset. Tapi kalau di keran tadi tidak apa-apa. Jadi gini Bu, sebetulnya mana Bu? Mic-nya. Kuasa di belakang. Sudah ya. Terima kasih mic-nya. Jadi apa nih Bu?
Oke, kloset ya. Sebetulnya ini pengertian yang gini. Jadi kamar mandi orang Indonesia itu ada kamar mandinya, ada klosetnya. Jadi satu. Nah, ada yang dipisah sama sket, kaca atau tembok separuh gitu, ada yang jadi satu. Yang ada kerannya juga tempat wudhu, gitu? Yang tadi sebelahnya shower. Nah, yang kayak gitu ini disebut darul muyah atau rumah air atau kamar mandi. Jadi kalau disebut kamar mandi itu berarti tidak semata-mata WC, tapi ya untuk mandi, untuk wudhu, untuk BAB juga. Nah, yang tidak boleh mutlak bawa nama Allah itu di mana? Darul Khala atau WC, tempat BAB, tempat BAK atau kloset. Itu yang tidak boleh nama Allah. Jadi dulu itu memang begitu, kamar mandi sendiri, WC sendiri. Wudhu di WC kok tidak boleh karena dia itu namanya darul apa tadi? Khala. Dia memang WC. Kalau yang ini kamar mandi, tapi sekarang kan tidak ada gitu, bukan pintu yang terpisah. Kalau dulu pintunya kan sendiri-sendiri, Bu. Ya enggak, di rumah Mbak kita kan gitu. Sekarang kan karena RSSS, rumah yang sangat simple, jadi nggak pakai pintu sendiri tapi jadi satu. Makanya hukumnya tadi adalah ini hukumnya rumah air. Jadi kalau selama tidak di kloset, kita masih diperbolehkan membawa nama siapa tadi? Allah, begitu ya. Boleh pakai mic. Terima kasih. Ini pengalaman aja, mungkin ini benar atau salah, mohon nanti dibenarkan. Ketika bepergian itu kan masuk kamar mandi ada wastafel dan ada WC-nya. Iya. Misalnya berwudunya itu di wastafel, kemudian tinggal kakinya pas di WC-nya itu boleh apa tidak? Boleh, asal WC-nya tadi sudah suci. Karena memang tidak ada keran lagi. Daripada kita bertangkrik di mana? Wastafel, mending di kloset. Asal klosetnya sudah apa tadi? Suci, sudah dibersihkan. Kan dua-duanya itu sama-sama tidak baik. Di kloset itu kloset kok digawe wudhu, di wastafel sikil kok metang krik munggah-munggah. Dua-duanya sama-sama tidak baik. Tapi yang keburukannya lebih sedikit, bahayanya lebih sedikit adalah di kloset. Karena klosetnya sudah dalam keadaan apa tadi? Suci. Begitu ya. Berarti jadi ngatur betul. Yang lain boleh ditiru. Saya mengambil air Di wastafel? yang wastafel gini, yang kaki ambil cari air dan botol apa tak gerujukkan gini tak kuat kan? Gerojok itu jatuh kemana airnya? Ya ke bawah, tapi kan Ke bawah di kamar mandi atau di wastafel atau di tempat wastafel. Oh berarti kakinya naik. Enggak, saya ambil dulu. Kalau wastafel? Aku tak gerujukkan. Gerujuk di kaki, terus netes ke lantai bawah. Lantai bawah. Oh ya itu nih, pas di wastafel itu biasanya kering, tidak boleh keroncoan basah-basah. Ya itu juga nggak apa-apa. Tapi kan gini Bun, kaki itu kan ada syarat air harus mengalir tadi. Yang diangkat gitu kan? Oh di Yang gini. ini setelah selesai tak turunkan. Oh turunkan. Terus lagi, terus terakhir mau keluar tak gerujuk lagi, depannya bisa tak. Oh berarti Wastafel dia kamar di dalam mandi. kamar mandi. Ya, wastafel kamar mandi. Iya. Depannya Yes. tak gerujuk lagi tak mau lewat. Nggih, berarti jenengan ini kudunya di dalam kamar Mandi. Oh, nggih, boten napa-napa nek Kalau ngoten. di hotel itu bisa. Nggih, di hotel gitu. Ibu kamu bikin hotel ada dikasih keran ya? Ya. Hotel nggih, kok yo. Betul kan jarang ada. Nah, Shower. biasanya wudhunya tuh di shower. Shower. Kan kerannya kan ada dua kan? Ya. Ada keran yang di bawah, dan kita wudhunya di situ itu di kerannya shower. Itu wudhunya kalau di hotel itu. Tapi kadang-kadang ibu yang Nggak shower ada. itu garing dan ini boleh ya wes tetap kepengen rapopo begini wudhu asal nggak ada mbaknya. Kalau di mall tuh Bu, kan ada mbaknya, nanti kan dimarahin. Itu nggak ada yang ngomong-ngomong kan begini dosa, makanya di dalam kamar mandi aja tapi pakai nanti sudah
Ya, terima kasih idenya. Ada lagi? Ibu. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau bantu kalau kebiasaan saya itu kalau awal wudhu itu malah dewasa. Terus pas asli syukuri pun. Karena yang lainnya itu nggak begitu nyaman. Jadi syukuri pun. Tidak naik. Oh, kaki naik. Oh, Bisa. astagfirullahaladzim. Iya. Itu asalnya Itu di rumah juga ngoten. ya itu saya di Oh, itu di rumah. Oh. Ibu, kan dilihat Allah, kaki itu kan tempatnya di bawah. Naik-naiknya kaki ke atas itu sudah syukur adab atau ketidak sopanan. Karena perempuan itu tuh sempit-sempit ini, apalagi pertanyaan di atas itu, bukan paling makruh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi ada info baru, ada yang cara gini, ada yang cara gini. Saya saat ini kalau di rumah mungkin kalau menyadarkan kalau saya kalau itu tak tandai kaleng saja. Waktu saya cuci kaki ini, cuci kaki saya tak pancingkan di kaleng itu. Oh gitu. Kaleng besar itu Ustaz. Terus setelah itu tak turun pakai sandal. Itu langsung turun pakai sandal. Itu khawatir mustakmal nanti Bu. Kan basuhan yang pertama tadi nanti kan jatuhnya ke kaleng. Kalau mikro ke kaki lagi, nanti kaki kita mustakmal. Ini tahu maksudnya ya. Mikro. Nah terus setelah saya pakai sandal dua-dua tak. Akhirnya bocor itu tak gini lagi, tak gininya lagi. Ada yang kotor dibuang. Oh yang ngelocor. Terakhir itu setelah saya pakai sandal tak bucuk lagi sekali. Akhirnya maju dari selang. Oh, Dibilas lagi. dibilas. lagi. Oh, oke. Nah, yang menyucikan tuh yang bilas itu tadi. Kalau yang pertama tadi itu bisa mustakmal. Justru air itu yang pertama tuh harus dibuang, jangan ditadai. Karena ditadai itu dimungkinkan nyiprat lagi ke Soalnya kakinya ngangkat ingat nolak. oh ke banjir. Oh, Murep, iya. kalengnya murep. Kalengnya rumah. Loh, lah kalengnya murep. Soalnya airnya tidak menyemprot ke kaleng tinggi segini kan air setengah. Oh gitu. Kalau gimana? Iya, lebih baik sih kalengnya yaitu tadi dilengkung aja, biar airnya pokoknya jangan sampai nyiprat balik ke kaki. Kalau air yang di bawah tadi nyiprat balik ke kaki itulah air bekas. Mustakmal. Bekas yang pertama ini, bekas yang kedua ketiga nggak apa-apa Bu. Ngerti maksudnya ya? Basuhan kaki yang pertama, ini airnya ini air bekas. Bekas mensucikan yang fardu, yang wajib. Karena wudhu ini yang wajib itu yang pertama ini. Yang kedua, ketiga itu hukumnya sunnah. Nah air ini berarti air bekas. Bekas itu bahasa Arab mustakmal. Janda itu berarti mustakmal. Berarti perempuan bekas yang suami orang mustakmal gitu Bu. Nah tadi kalau airnya di bawah ditadai, kemungkinan nanti air mustakmal nyiprat ke kaki kita lagi. Kalau nyiprat ke kaki gimana? Tidak suci kakiku, bersih tapi tidak suci. Karena kena air mustakmal. Solusi kalau bacanya kaki bisa pakai kursi pendek, dengklik gitu bisa, atau pakai ember tapi ditutup, gitu ya. Oke. Ada lagi pengalaman? Sudah. Boleh tanya lagi ya, Ustaz? Oh iya. Yang sering merasa, ini merasa di masjid yang ada airnya, mau masuk masjid itu Ada airnya. ada yang Ada apa? ada apa? Kotor. Airnya kotor jadi jijik gitu ya. Itu perasaan. Perasaan. Karena tim masjid pasti sudah memikir itu sudah Iya. Itu gimana menghilangkan perasaan? Menghilangkan perasaan itu. Kalau toh air itu kotor
kotor, misalnya, Menurut pandangan saya loh, orang Nggih. lain kayak gitu. nggih, mungkin kotor, mungkin karena ada hitam-hitam, karena air debu-debu yang masuk ya, mungkin kotor. Misalnya air itu kotor, tetap air itu suci. Bersih belum tentu suci, tapi kalau yang kotor belum tentu najis. Bisa jadi itu kotor tapi suci. Kenapa suci? Dia lebih dari 2 bola dan ukurannya banyak. Dan apalagi menghilangkan itu suci. Nggak boleh kamu menajiskan yang Allah anggap ini suci. Masa kita menganggap najis, Allah menganggap Suci. Gitu. Ya, gitu. Boleh kita lanjut? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Musa operator. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, siapa? Nggih, monggo. Mboten napa-napa. Pakai mic, Nggih. mic. Pakai mic mawon. Pakai mic. Mic di mic. Bu mic. Waktu doa ditutup aja, jangan dibuka. Kenapa kok dibuka? Kenapa kok takut apa? Takut. Kenapa? Pertanyaannya kenapa dibuka atau ditutup? Gitu. Sebaiknya ditutup karena itu kamar mandi. Being kok udune itu gitu loh. Ngangkat-ngangkat kaki kan aurat ini tadi. Nggih. Tapi kan nggak ada orang nih. Ya kan nanti being Pak tukang maksudku gitu ya lewat gitu. Jadi kita kalau berada di kamar mandi itu kemarin bab yang awal-awal. Setiap berada di kamar mandi pintunya ditutup, masuk dari kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian pintunya ditutup. Nyopot-nyopotnya itu di dalam kamar mandi. Jangan sampai cincin-cincin di luar kamar mandi. Itu sudah berpakaian. Terus kenapa kok dibuka? Biar apa? Oh ya, ditutup aja. Kalau di kamar mandi ditutup. Kan kita dalam keadaan sudah menutup aurat, ya. Tapi kan ini masih kan belum kerudungan ya. Dan butuh kan kamar mandi itu kan cuma seperti ditutup. Punya saya berpasang. Kecuali tempat umum kayak ini. Dan memang makanya perempuan terus dikasih tutup itu. Makanya kalau di rumah kamar mandinya juga ditutup. Oh sudah. Oh iya. Sampal. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tulis ini di atas. Halaman pinter Bu? 46. 46. Ketika membasuh kaki ini. Sudah kita membasuh sudah. Sekarang halaman 47. Kita membasuh kaki tadi diulang 3 kali. Sambung kan tadi ya? Oke. 47. Apabila engkau telah selesai berwudu, maka angkatlah pandangan ke arah langit dengan membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah. wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dhikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Yang lagi pegang mic, monggo dibacakan. Mic-nya lagi di mana? Mic.
Pagar. Ayo sudah yang mau sebentar. Ibu kerudung Levi ini loh. Ibu yang cantik. Bu Ida, alhamdulillah, selamat datang ya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad ialah hamba Allah dan Rasul-Nya. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala puji untukmu. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Saya telah berbuat kesalahan dan menganiaya pada diri saya sendiri, karena itu saya mohon ampunan darimu dan saya bertobat kepadamu. Ampunilah dosa saya dan terimalah tobat saya. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang menerima tobat orang-orang yang bertobat. Ya Allah, jadikan saya termasuk golongan orang-orang yang bertobat. Jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang suci, golongan hamba-hambamu yang baik, sabar dan selalu bersyukur. Dan jadikanlah saya orang yang selalu zikir dan ingat kepadamu dan bertasbih kepadamu di waktu pagi dan sore. Ini doa setelah Wudu. Karena wudhunya tadi kita seperti itu. Jadi yang disucikan Allah itu dohir sama batin. Kalau wudhu kita tidak pakai doa-doa, wudhu biasa, kayak kita kalau belum kenal doa-doanya kan wudhunya syukur sah. Ya. Tapi tanpa ditambah sunah-sunah yang seperti tadi. Itu yang disucikan dohir saja. Yang dohir. Batin kita belum suci. Maka penyakit hati susah hilang. Karena batinnya masih belum suci. Tapi kalau kita wudhunya berdoa dengan zikir seperti tadi, nyambungkan hati ke Allah, nyambungkan dengan adegan-adegan hari apa tadi? Kiamat. Wudhu sama dengan adegan hari kiamat. Maka dengan itu hati kita disucikan oleh Allah. Wudhu itu seperti penyucian dohir dan batin. Maka doanya, ya Allah jadikan aku orang-orang yang bertobat. Karena saya tadi tobat, kan disucikan. Jadikan saya orang yang senang bersuci, suci. Waj'alni minal mutatahhirin, orang-orang yang Engkau sucikan. Waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan saya hambamu yang sholih. Setelah saya bertobat, Engkau jadikan saya tobat. Lalu jadikan saya suci. Setelah suci, jadikan saya dari hambamu orang yang sholih. Setelah itu, jadikan saya orang yang sabar dan syukur. Ada soburon, syakuron, ada wawunya. Kalau sobiron, orang yang sabar. Syakiran, orang yang syukur. Tapi kalau soburon, itu orang yang sabar. Sabahuan ya. Syakuron, orang yang syukur. Dan itu dibaca habis wudu. Kenapa habis wudu? Saat ini masih basah, malaikat masih mengaminkan, malaikat masih mendoakan. Kita nunut aminnya malaikat. Mumpung malaikat masih nempel, maka terus diajari Rasulullah, doa ini loh. Minta engkau jadi orang yang taubat. Kemudian itu dibaca 3 kali dulu sunahnya, kan masing-masing 3 kali. Lihat bawahnya lagi ya. Barang siapa yang membaca doa-doa tersebut di atas, maka semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh anggota badannya keluar semua dan wudhunya disahkan oleh Allah. Allah yang mensahkan. Amalan wudhu tersebut setelah sah, kemudian amalan wudhu tersebut diangkat dan diletakkan di bawah arsy. Di amalan wudhu kan seperti tadi dibilang waktu mizan itu kan semua amal-amal kan dijadikan satuan ya, ada satuannya. Sama wudhu kita yang seperti perbuatan tadi, basa-basa, doa-doa, zikir-zikir itu nanti sama Allah diangkat. Wudhu itu diangkat dalam wujud apa? Dalam wujud makhluk yang hidup. Padahal wudhu kan pakai air, kita kira itu barang mati. Gerakan-gerakan kita barang kita kira itu benda mati, ternyata tidak. Sama Allah dikasih ruh, hidup. Amalan ini diangkat di bawah aras, terus ngapain? Dan
wudhu kita itu senantiasa bertasbih kepada Allah, yang pahala bacaan tasbih wudhu tersebut diberikan kepada pelakunya hingga hari kiamat. Bukan hingga kita meninggal, hingga hari kiamat. Masya Allah wudhu. Makanya benar kalau kemudian Bilal itu ada sholat sunnah syukril wudhu, bersyukur kepada Allah karena ya Allah, saya dikasih kesempatan untuk wudhu. Tidak semua orang bisa wudhu. Kalau sakit, tidak semua orang bisa wudhu basah gini. Tidak semua orang bisa mampu berdiri angkat tangan ke langit, muka menghadapkan ke langit, menghadap kiblat. Tidak semua orang bisa begitu. Padahal ini adalah syariat tadi. Wudhu nanti jadi makhluk. Dia bertasbih kayak malaikat. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus sampai kiamat. Kamu sudah meninggal, anakmu sudah lupa kamu, cucumu tidak kenal kamu, buyutmu tidak kenal kamu, wudhumu masih bertasbih wudhu. Kamu tidak pakai bayar, nggak pakai kasih berkat, nggak pakai kasih amplop, tapi dia setia bertasbih wudhu. Mungkin kita diajarin kayak gitu, biar wudhu kita itu bisa membawa manfaat sampai hari kiamat. Bukan sekedar wudhunya sah, nggak cukup sah. Harus wudhu ini beramal untuk kita. Biarkan wudhu ini beramal. Kayak investasi itu, biar duit Anda yang bekerja, biar wudhu yang bekerja untuk aku. Sementara aku sudah melakukan hal lain, dia masih ngapain tadi? Bertasbih. Nanti kita wudhu lagi seperti itu lagi. Punya lagi stok di aras. Banyak nanti kita. Investasi arasnya kita banyak. Yang itu nanti di total masuk hisab, masuk mizan. Itu enaknya wudhu kalau caranya seperti ini. Sekarang masih ada itu ya. Nih ya, menjalankan halaman itu pun. Itu yang makruh sebelum saya terangin dulu ya. Doa habis wudhu itu ada tambahan. Jadi gini Bun, setelah kita wudhu, tadi kan kamar mandi ditutup ya. Terus kita keluar dari kamar mandi. Keluar kamar mandi kaki apa? Kanan. Kaki kanan keluar. Baca Ghufranaka Alhamdulillah. Ghufranaka Alhamdulillah. Adhaba anil adha wa afani. Ampunanmu ya Allah, segala puji bagimu sudah melepaskan semua penyakit saya. Kan habis pipis juga. Penyakit-penyakitku harus hilang bersama pipis. Terima kasih ya Allah. Terus jalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, ambil arah kiblat, kita menghadap kiblat. Kiblatnya saya ke sana ya. Terus tangan diangkat, harus diangkat, bukan begini. Menunjukkan kesungguhan. Saya serius karena saya bersyahadat di sini. Bersumpah di hadapan Allah. Tangan diangkat, kepala lihat, mata lihat langit, lihat plafon. Gini, bukan gini. Asyhadu an la ilaha illallah, bukan. Tapi serius, asyhadu an la ilaha. Doanya tidak perlu sepanjang itu, tapi intinya harus ada syahadat tauhid, syahadat Rasul, sama berdoa tadi itu. Waj'alni minal. Ini prakteknya ya. Asyhadu an la ilaha illallah 3 kali. Kan sunahnya berapa kali? 3 kali. Kalau jenengan nggak mau 3 kali tidak apa-apa, dapat 1 kali. Tapi kalau saya eman, karena sunahnya mau dikerjakan secara pada sempurna. Cinta kepada kanjeng Nabi, tiru yang dilakukan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 3 kali. Allahumma ja'alni minat tawabin. Sudah kebayang, jadikan saya rontok semua dosa-dosa. Waj'alni minal mutatahhirin, sucikan semua najis saya, hadas saya, kotoran saya. Waj'alni min ibadikas sholihin. Waj'alni min ibadikas sholihin. Waj'alni min ibadikas sholihin. Waj'alni saburan syakura. Waj'alni saburan syakura. Waj'alni saburan syakura. Wa usabbihuka bukratan wa asila. Wa adhkuruka dzikran katsira. Wa adhkuruka dzikran katsira. Wa adhkuruka dzikran katsira. Terus saya jalan ke tempat salat, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai selesai Al-Qadar. Apa fungsinya? Kalau surat Al-Qadar dibaca habis untuk ke tempat sholat itu, insya Allah fadilah Al-Qadar
kita dan anak keturunan dijaga dari dosa-dosa zina. Sekarang zina itu banyak. Gimana agar anak kita selamat? Kita ikut tirakat. Anak kita juga nanti baca seperti itu. Ritualnya begitu, doanya begitu. Setiap habis wudhu itu, setelah doa habis wudhu terus baca apa tadi? Surat Al-Qadar. Sampai kamar, sampai ngambil apa? Mukena. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah 3 kali. Boleh juga lanjut sampai akhir dibaca 3 kali. Kalau gitu biasanya agak lama. Mending potong-potong tapi dibaca berapa kali? 3. 100 nilainya. Kita kumpulin nanti. Untuk ya Rasul, saya berusaha tiru. Kalau tiru artinya Kanjeng Nabi ora iso. Kanjeng Nabi itu artinya begitu bersih gitu. Kita susah gitu. Tapi tiru sing ketok-ketok. Amal-amal zahir beliau kita tiru semampu, semaksimal yang kita lakukan. Kan enggak berat. Ya maksudnya dibandingkan ngepel abotan ngepel. Ngepel itu berat banget. Belonjo tuku rawon berat. Mending dan efek itu tadi dulu. Kita kan pingin anak kita nanti saat kita udah meninggal dia tidak terkena dosa apa tadi? Zina, tidak pacaran, ya pokoknya gitulah yang mendekati zina. Sampai pokoknya suratnya selesai. Oh selesai baru megang. Ya, jadi inna anzalna Salamun ya hatta matla'il fajr. Kita udah belum dekat mukena tapi udah enggak usah baca. Terus tinggal ngambil mukena. Kalau udah nyampe mukena tapi suratnya belum selesai dulu suratnya. Biar tuntas. Begitu yang dilakukan setiap habis wudu. Jadi wudu itu amalan yang luar biasa untuk itu. Persiapan menghadap siapa tadi? Allah. Sucikan saya ya Allah. Maka bisa maklum kalau kemudian Bilal itu sandarnya Sayyidina Bilal, ya sandarnya bisa masuk surga duluan. Nabi nggak pernah ngajari sholat syukri wudu. Nabi nggak pernah ngajari. Kreativitas Bilal. Jadi makanya kalau ada orang dikit-dikit bid'ah itu, oh Bilal ayo nggak diajari tapi ngarang dewi gitu. Karena tadi atas dasar terima kasih ya Allah. Panjenengan kalau sudah pernah merasakan sakit di rumah sakit, yang nggak bisa sholat dengan berdiri, nggak bisa sholat sujud sholatnya duduk di kursi, nggak bisa wudu pakai air, syukuri wudunya itu syukuri. Kenapa disyukuri? Biar nikmat wudu itu tetap dapat sampai kita meninggal itu dapat wudu gitu. Biar tetap sholatnya bisa tetap sholat sambil sujud. Saat kita sujud syukuri sujudmu. Kalau sujud kan gini doanya pun sujud itu. Ya Allah hamba hanya Engkau yang maha tinggi. Terima kasih ya Allah dikasih sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Awalnya kan ada gitu dulu noto hatinya itu. Kenapa syukur? Karena tidak semua orang dikasih kesempatan sujud. Dan kita dikasih sujud syukur. Kalau syukur nanti ditambahin sama Allah, dibikinnya kita nikmat ketika sujud. Termasuk syukur ketika bisa apa tadi? Wudu. Dengan cara tadi, ya Allah matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti. Wah, mboten kademen, mboten masuk angin. Umur segini kan kena aduk didik masuk angin, seriwang, seliwing. Tapi latihan begitu tadi, insya Allah nanti kita akan toleran dengan air dingin dan akan senang dengan gerakan-gerakan wudu. Masih ada lanjutnya Bu. Siapa yang melakukan seperti itu nggak tahu nanti ini di halaman berapa gitu ada ya. Maka Allah pintu 8 surga, 8 pintu surga dibuka buat dia. Buka pas gini tuh, 8 pintu surga dibuka. Karena kamu setia melakukan apa-apa yang bagi orang itu mungkin aduh ribet gitu, nggak ribet. Gimana nggak ribet? Daripada aku nanti anak aku pacaran, aku dapat siksa di kuburan, tambah ribet. Mending lakukan ini gitu. Daripada nanti aku ngelongsor di kuburan, nggak ada yang mendoakan karena sudah terlalu lama meninggalnya, kita sudah dilupakan, kubur kita udah menjadi kuburan tua, nggak ada lagi yang ingat sama kita. Warisan kita udah habis,
nggak ada yang ingat kita. Ngerasa ngekholi, ingat aja, enggak. Saat itu siapa yang ingat kita kalau nggak wudhu kita? Amal-amal yang memang bisa terus-menerus bekerja untuk kita. Itu yang kayak gini-gini kita kerja untuk masa depan yang memang pasti adanya. Ada pertanyaan? Gimana nanya? Kalau misalnya habis berdoa itu terus kita diaduk itu ya. Jangan diaduk. Jangan diaduk. Karena Geremet gitu kan saya kan nggak nanti lama-lama terbiasa. Karena doa itu saya aduk khusus aduk untuk usap. Kenapa kok tidak boleh diaduk? Nanti di bab selanjutnya ada. Ini basah-basahnya wudhu. Ini nanti menjadi nurul wudhu, cahaya wudhu masuk. Jadi itu kulit kita itu pori-porinya kan dua, ada pori-pori luar, ada pori-pori yang dalam. Nah, wudhu itu kalau pori-pori luar ini air, nanti masuk ke dalam itu namanya nurul wudhu. Al wudhu menal wudhu, nurun ala nur. Dari wudhu ke wudhu, cahaya di atas cahaya. Dia jadi cahaya. Untuk apa cahayanya? Nanti di akhirat dia jadi pengenalmu. Satu itu. Yang kedua, kalau ini kita lap, kan ini malaikat. Selama dia masih basah, dia memohonkan ampun, bukan bertasbih tapi memohonkan ampun. Ya Allah, ghafarallahu laki nafis. Semoga Allah mengampunimu nafis. Mengampuni masuk kita laki. Wis ada nafsu itu no. Kan sama dengan gitu. Menyetop doanya siapa? Malaikat. Biarin dia berdoa untuk kita sampai kering sendiri. Geremet. Udah, itu nanti hilang sendiri. Soal kebiasaan. Gitu ya? Ada lagi? Oke. Kita itu kan kita berdoa itu malaikat juga, malaikat juga. Malaikat. Itu nanti malaikat itu juga menjadi saksi kita. Malaikat jadi saksi kita, iya. Semua malaikat menjadi saksi the just yang meringankan. Kan itu ada malaikat Israel kan, malaikat Mukarrab itu ada malaikat Israel alaihissalam. Ini kan kita ketemu, kalau kita mau meninggal pasti ketemu. Nah, ketemu, gitu kan? Iya kan kita sudah kenal. Aku setiap ngaji, setiap saat bacain malaikat iya, aku sudah kenal. Kita udah kirim salam buat dia bolak-balik. Saya kirim salam buat Buning gitu ya. Buning dapat salam dari Nafis, saya belum kenal. Bendino kirim salam, kalau orang ayu menemani gitu ya. Salam yo. Mene salam ya. Mene baru Buning ketemu aku. Assalamualaikum Bu. Siapa? Nafis. Oh iki saya dari kirim salam gitu. Nah sama Israel juga gitu. Kita nyamperin kita nanti. Oh sama Israel ya. Friend kita bestie. Jadi lebih ramah dia karena sudah kenal. Sama yang kita ahli kubur yang kita doain, ahli kubur muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kita kan tidak kenal, tapi kan saudara sesama muslim. Nanti kalau kita meninggal, mereka sambut. Oh, kamu udah doain aku, terima kasih ya. Tapi kalau enggak, nanti kita yang nyambut itu cuma Bapak, Ibu, Mbak. Jadi kok kumpling-kumpling gitu mantenan, kalau si ngiring-ngiring, kalau si bu, ya nggak seru, intimate wedding ya. Kan namanya kalau banyak itu kan, jadi nanti kalau kita meninggal kan meninggal terus baru orang melahirkannya, disambut oleh ruh dia. Selamat datang, ahlan wa sahlan, selamat datang, marhaban bikum, marhaban. Aku yang sering kamu doakan. Mereka sambut kita ketemu. Tapi kalau kita tidak pernah doakan, belum. Nanti kita kalau sing kenal, ya kok kamu aman kok di kuburan, kok orang sing kenal. Salah ya dulu tidak pernah doakan. Jadi doakan itu seperti itu tadi. Berbuat baik untuk mereka, yang itu manfaatnya besar untuk mereka. Mereka pasti berterima kasih. Pada saat nanti kita ketemu, mereka berterima kasih. Ya, itu anjar lah. Oke, silakan. Satu ya, jawab lima. Apa? Pandemi. Oh iya. Wudhu ya.
Untuk kaki nggak apa-apa, kan itu namanya uzur syar'i, alasan yang sesuai syariat, alasan yang bisa diterima oleh syariat karena masyakoh atau membahayakan. Betul nomor gatel ya. Itu pertanyaannya tadi aku Bun, wudu, jaga wudu karena sering kakinya rangen ya. Kalau gitu gimana? Ya dilatih tidak apa-apa ya. Kalau menurut saya itu tadi karena waktu kaki biiradomo. Ya, pas kaki kan tadi ada doanya. Lindungi di siratal mustaqim. Siratal mustaqim aman, butuh air, minggat ya aman. Begitu ya Bunda. Sampun jam gansa sampai cekap nggih? Nggih. Jelas kan? Alhamdulillah. Semoga hidup kita jadi lebih baik dan diterima oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الحمد لله صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت الفتاح العليم. Ya Allah, dan yang memberi manfaat, beri kemanfaatan pada apa-apa yang telah kami dengar. Jadikan ilmu hari ini ilmu yang mampu kami amalkan ya Allah. Jadikan kemanfaatan sebagai target utama ilmu kami ya Allah. Berikan kemanfaatan, lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Jadikan ilmu ini menjadi petunjuk bagi kami. Ada buahnya dari amal-amal kami nantinya. Terima kasih ya Allah. Maafkan untuk semua salah cara kami dalam menyembah-Mu. Maafkan semua kesunahan-kesunahan Nabi-Mu yang belum kami sempurnakan. Ya Rasulullah, bulan Rabiul Awal, bulan Engkau lahir, Engkau rahmat bagi semesta alam. Dan ini juga bentuk rahmat Allah kepada semesta alam, kepada kami. Dijadikannya kami umat beliau yang dengan ini malaikat-malaikat bahkan untuk saja bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat sampai hari kiamat karena kami adalah umat beliau Nabi Muhammad SAW. Maka terima kasih Allah untuk syariat wudu. Kami akhirnya jadi bersih, kami jadi segar zahir dan batin. Ngantuk kami hilang, malaikat mengiringi kami dan batin kami pun menjadi batin yang lebih suci. Terima kasih ya Allah, kami beri Engkau syariat wudu. Jadikan kami orang yang senang bersuci, orang yang senang bertaubat, dan jadikan kami orang yang begitu sabar dan begitu syukur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terimalah ta'lim kami. Maaf ya Allah kalau niat kami ada yang salah. Maaf ya Allah kalau cara kami ada yang salah. Sempurnakan niat dan cara kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya rawuhnya semua. Barakallahu lakum, manfaat barokah ilmunya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 matur nuwun. Sama-sama. Nurul Iman.